Bismillahirrahmanirrahim. Boleh agak maju lagi jemaah, silakan. Mendekat lagi silakan, boleh. Yang nyender yang senior aja nggak apa-apa. Boleh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين, para jemaah majelis ta'lim Masjid At-Tauhid yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita di pagi hari yang berbarakah ini kenikmatan-kenikmatan terbesarnya. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan tidak boleh bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di pagi hari yang berkah ini insyaallah kita akan meneruskan pembicaraan terkait faidah-faidah yang kita dapatkan dari kitab yang sangat berkah, yang sangat bermanfaat untuk jutaan, bahkan kalau tidak berlebihan miliaran kaum muslimin. Kitab yang sangat berbarokah yang kita kenal dengan nama Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang wajib difahami oleh setiap muslim, yang mana 3 landasan utama tersebut merupakan 3 pertanyaan malaikat yang akan ditanyakan kepada kita semua di alam kubur, di alam barzakh. 3 pertanyaan malaikat tersebut apa? Yang pertama apa? Man rabbuka. Apa man rabbuka? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Apa man rabbuka artinya? Siapa Tuhanmu? Selama kita masih hidup gampang jawabnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Ya, tapi di alam kubur seseorang bisa menjawab sesuai kadar keimanannya. Ya, pertanyaan kedua, wa madinuka, dan apa agamamu? Sekarang kita bisa jawab Islam dengan tegas. Tapi di alam barzakh seseorang tidak bisa mengatur mulutnya sendiri. Ya, melainkan dia bisa menjawab sesuai dengan kadar keimanannya. Yang ketiga, wa manir rajul alladhi bu'itsa fika, atau wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Sekarang kita tegas, dan banyak di antara orang-orang di
masa hidupnya ngaku-ngaku sebagai pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi faktor terbesar seseorang bisa menjawab bukan hanya klaim atau pengakuannya, tapi keimanan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mentathbit, mengkokohkan, menetapkan lisan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Ya, di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan selalu istiqomah di atas iman, dan di akhirat termasuk di alam barzakh dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan malaikat. Maka kitab yang sangat berkah ini memberikan banyak sekali faidah-faidah kepada kita, meskipun ma'asyarul muslimin tentu tidak mengurangi sungguh-sungguh kita untuk mengkaji kitab-kitab yang lain yang dikarya oleh ulama yang juga sangat berkah di zamannya, maupun keberkahan beliau kita rasakan sampai sekarang, di mana dakwah beliau dan juga karya-karya beliau bermanfaat untuk miliaran kaum muslimin. Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Yang mana jamaah sekalian, kita masih mengkaji tentang perincian rukun-rukun iman, dan seperti biasa kami ingin murojaah seperti atau murojaah ringkas ya bersama para jamaah untuk mengkokohkan keilmuan kita. Pertanyaannya sama jamaah sekalian, rukun iman ada berapa? 6. Baik, bareng-bareng ya. Jadi tegas jawabnya, masya Allah ya. Iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga kitab-kitab. Yang keempat rasul-rasul. Yang kelima hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir apa? Qadar qadir. Apa tuh? Qadha dan qadir. Qadha dan qadir itu dua bersaudara ya. Qadha dan qadar, yakni takdir. Ya, qadha dan qadar, takdir. Masya Allah. Dan kita masih mengkaji tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang pertemuan sebelumnya telah kami bacakan beberapa nama-nama lain dari hari kiamat ya, yang kami telah sebutkan beberapa nama, belum kami sebutkan semua, namun beberapa yang sudah kami sebutkan insya Allah sudah mewakili, di mana hari kiamat dinamakan dengan Yaumuddin, ya hari pembalasan, di mana semua akan ada balasannya, yang baik maupun yang buruk. Yang berbuat kebaikan kecil ataupun besar, kecil apalagi besar, akan ada balasannya. Yang berbuat keburukan, baik keburukannya kecil atau nampak maupun tidak nampak, kecil maupun besar, ya semuanya juga akan ada balasannya. Dan lain-lain dari nama-nama hari kiamat yang sudah kita pelajari. Kita masuk kepada pemaparan penjelasan dari Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, awal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur. Beriman kepada hari akhir mencakup 3 perkara, 3 hal. Ya, beriman kepada hari akhir mencakup 3 hal. Yang pertama, al-imanu bil ba'thi. Beriman kepada hari kebangkitan, al-ba'ts. Ya, di antara cara beriman kepada hari kiamat adalah kita wajib meyakini tanpa ada ragu secuil pun bahwasanya kita akan dibangkitkan. Apapun kondisi kita ketika wafat, bagaimanapun kondisi seseorang ketika meninggalnya, baik utuh maupun tidak utuh, dan sejatinya mayoritas manusia tidak ada yang utuh jenazahnya, kecuali orang-orang yang memang Allah haramkan kepada tanah untuk memakannya, seperti jenazah para nabi, para rasul, semuanya awet, nggak akan ada yang membusuk. Dan Allah jaga makam-makam para nabi, kita tidak akan bisa menggalinya sembarangan. Ya, kemudian juga terkadang Allah mengharamkan tanah kepada untuk tidak memakan jenazah para syuhada. Ya, beberapa syuhada memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan jenazahnya masih awet meskipun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu.
dan sebagian lain. Atau terkadang Allah mengawetkan jenazah manusia yang justru sangat membangkang kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengawetkan jenazah siapa? Fir'aun. Jadi awetnya jenazah dan tidak hancur bukan serta-merta tanda-tanda kebaikan. Kalau dia orang yang baik, mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan. Kalau dia orang yang buruk, ini tanda keburukan. Allah hina akan ketika hidup maupun matinya. Jadi nggak mesti langsung ketika suatu kuburan dibongkar, ya ingin dipindahkan, tiba-tiba didapati ada jenazah yang masih awet. Padahal dulu dia selama hidupnya jarang sholat, misalkan. Jarang sholat, nggak pernah berbuat kebaikan, selalu bikin onar, pas dibongkar jenazahnya awet, langsung viral, ya. Oh ternyata ini aja yang jarang sholat awet nih, masya Allah, gitu kan ya. Ya udah kita nggak usah sholat ya gitu ya akhirnya. Nauzubillah. Jadi jemaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah, bagaimanapun keadaan matinya seseorang, Allah sangat mampu dan itu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkannya sebagaimana awal ketika Allah menciptakannya, kembali sempurna lagi. Meskipun ada seseorang yang matinya tercabik-cabik, tercincang-cincang, termutilasi. Ada seseorang yang matinya dimakan hewan buas. Ada orang yang ketika matinya dikremasi, dibakar jadi abu. Ya, setelah itu abunya dicampur pupuk ditumbuhkan tanaman. Menurut keyakinan dia bereinkarnasi jadi tanaman yang bermanfaat bagi manusia, katanya demikian. Padahal pemikiran kufur. Bagaimanapun keadaan matinya, Allah sangat-sangat mampu dan itu mudah sekali bagi Allah untuk membangkitkan kita semua. Apa itu al-ba'ats atau kebangkitan? Wa huwa ihya'ul mauta. Kebangkitan adalah dihidupkannya orang-orang yang sudah mati. Hina yunfakhu fis-sur an-nafkhatu ats-tsaniyah. Ketika ditiupkan sangkakala tiupan yang kedua. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bahwa tiupan itu ada dua. Ya, sebagian ulama berpendapat ada tiga, ya, namun beberapa ulama menjelaskan ada dua tiupan. Tiupan yang pertama adalah hancurnya alam semesta. Ditiupkan sangkakala, maka hancurlah alam semesta, semuanya, langit, bumi, porak-poranda, pegunungannya, bahkan gunung-gunung yang begitu kokoh berwibawa. Ketika datang tiupan sangkakala yang pertama, tidak ada wibawanya, mereka hancur. Ya bahkan kata Allah, engkau melihat seakan-akan gunung itu berjalan, berlari, ya, dia porak-poranda, ya, di mana manusia terbang-terbangan seperti kalfarash, ya, seperti kupu-kupu, ya, seperti kapas, ya, dan hancur-hancuran, semuanya hancur, lautan tumpah, bumi terbelah. Ya, bintang-bintang berjatuhan. Semua kekokohan, kegagahan alam semesta ini semuanya akan Allah hancurkan. Yang menunjukkan akan kebesaran Allah. Ya, keagungan Allah. Sempurna-sempurnanya alam semesta tetap lebih sempurna dan lebih maha perkasa sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jemaah sekalian, rumah yang dibangun capek-capek dengan hasil keringat katanya. Gedung-gedung yang dikokohkan dan semuanya yang dipelihara baik-baik, nggak ada yang abadi di sini, semuanya akan hancur. Inilah diantara makna firman Allah Azza wa Jalla, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi kalian akan habis. Kendaraan, rumah, sawah, emas perak yang kita timbun-timbun, ya, uang yang kita jaga erat-erat dan kita pelit untuk kita sedekahkan, semuanya akan habis, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, kecuali memang yang kita sedekahkan ke langit, yakni kita manfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan. Wa ma indallahi baq, dan yang ada di sisi Allah baqin, kekal abadi. Hamba yang cerdas adalah hamba yang mengejar sesuatu yang abadi tentunya, dan tidak terlalu peduli terhadap sesuatu yang fana. Maka Nabi SAW ketika ditangisi oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu
di mana Umar mampir ke rumah Nabi SAW, mendapati Nabi kita, manusia terbaik, imamnya para Nabi dan Rasul, yang pernah ke Sidratul Muntaha, ya, makhluk paling tertinggi, nggak ada lagi makhluk lain setelah itu, yang mengalami Isra dan Mi'raj dalam waktu semalam. Tapi rumahnya, kondisi aksesorisnya, perabotan rumahnya jauh dari kata mewah. Semuanya sangat-sangat sederhana. Nabi SAW tidur beralaskan kasur yang sangat-sangat sederhana sekali, dan bantalnya terbuat dari kulit hewan yang diisi jerami. Ya, jauh dari kata nyaman, jemaah. Ya, memang nanti para ulama juga mengeluarkan faedah, dianjurkan agar tempat tidur atau kamar tidur tidak terlalu nyaman, agar kita mudah untuk bangun untuk melaksanakan sholat. Karena kalau kamar terlalu nyaman, mager. Ya, mager jadinya. Apa mager tuh? Malas sholat. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, Nabi ditangisi oleh Umar. Ya, ini Umar sedih. Ya, raja-raja Romawi, Persia, dan raja-raja lain, mereka dengan kemegahannya, dan mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, tapi tidur di spring bed mewah, ya, beratapkan istana-istana megah. Tapi engkau, wahai Rasulullah, hanya tidur beralaskan seperti ini, yang kalau Nabi bangun ada ceplakan karpet di pipi beliau. Saking sederhananya karpet beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan tegasnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Mali walid dunya." Wahai Umar, aku enggak ada urusan dengan dunia. Aku di sini hanya seperti seorang musafir yang singgah di sebuah atau di bawah pohon, yang kemudian aku akan melanjutkan perjalanan. Jadi kita itu di sini cuma sekedar berteduh saja di bawah sebuah pohon. Yang namanya orang berteduh selamanya atau sementara? Sementara, jemaah. Cepat atau lambat akan pergi. Dan yang namanya tempat teduhan jangan dipikir senyaman hotel, senyaman rumah sendiri. Teduhan cuma untuk singgah berteduh, kira-kira sudah nggak terlalu panas langitnya, lanjutkan perjalanan, kan begitu. Nah, maka ma'asyiral muslimin, semua akan hancur nih, semuanya, termasuk sawah, ladang, rumah, gedung, apartemen yang dijaga erat-erat, yang orang-orang sampai sikut-sikutan memperebutkannya, sampai nggak mustahil saling bunuh untuk rebutan harta, rebutan tanah, dan seterusnya. Ternyata datang tiupan sangkakala yang pertama, hancur semuanya, semuanya aja, nggak tersisa. Ya, kemudian tiupan yang kedua, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita dari kubur-kubur kita. Bagaimana gambarannya? Kan alam semesta sudah hancur di luar logika kita. Ya, akal kita memang banyak sekali keutamaan dan kelebihannya, tapi Allah ciptakan terbatas. Gak bisa menghayalkan semua perkara-perkara. Ya, termasuk juga nanti perkara kenikmatan surga yang kata Nabi SAW gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah terbesit di hati. Ya, dirahasiakan oleh Allah bentuk aslinya. Namanya boleh sama, di surga ada sungai, ada buah, ya, ada daging burung, ada beberapa atau ada istana-istana, ada emas, ada perak, ada bidadari. Tapi hakikatnya semuanya berbeda. Berbeda dalam artian jauh lebih indah dari yang dibayangkan. Nah, ma'asyiral muslimin, termasuk juga kehancuran alam semesta jauh lebih dahsyat dan mengerikan dari yang kita bayangkan. Kalau kita pernah melihat video-video kehancuran, apalagi kita semua adalah para pahlawan yang selamat dari kiamat 2012 gitu. Pernah ingat ya? 2012 ya, Masya Allah. Belum lama orang India juga mengklaim kan kiamat bulan apa? 2024 ya. Lagi-lagi kita selamat lagi nih, alhamdulillah ya. Nah, kita lihat video-video orang bikin animasi hancurnya alam semesta. Kehancuran yang sebenarnya, yang sesungguhnya jauh lebih mengerikan lagi. Jauh lebih mengerikan lagi. Ya, ma'asyiral muslimin, tiupan yang kedua, fayaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia, kita semua tanpa terkecuali, hatta bahkan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, semuanya pun dibangkitkan, semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hufatan, dalam keadaan bagaimana? Hufatan ghaira munta'ilin,
nggak pakai sandal, nggak pakai alas kaki. Silahkan sombongkan sepatu-sepatu kita, sombongkan alas kaki kita, itu nggak kepake dan nggak kebawa nanti di hari kebangkitan. Ghurlan ghaira mukhtatinin. Ya, dalam keadaan apa lagi selain uratan ghaira mustaqirin, dalam keadaan nggak pakai sandal, kemudian dalam keadaan telanjang, nggak pakai pakaian. Ya, nah, silahkan banggakan pakaian-pakaian kita, ya banggakan kegagahan-kegagahan tubuh kita, tapi ternyata nanti di hari kiamat kita bangkit dalam keadaan telanjang, ya, telanjang nggak pakai apa-apa, subhanallah. Sehingga nanti raja dengan rakyat sama semuanya, presiden dengan rakyatnya sama, tuan dengan budaknya sama, kecuali beberapa orang-orang yang Allah muliakan, Allah berikan pakaian seperti para nabi dan rasul, diantaranya juga adalah Nabiullah wa Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menguji beliau untuk berdakwah kepada kaumnya. Di antara konsekuensi dakwah adalah dimusuhi, dibenci, bahkan akan dibunuh. Nabi Ibrahim, keberanian beliau dalam berdakwah, menghancurkan patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin, yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, yang beresiko Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya dalam keadaan telanjang waktu itu. Sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada Ibrahim, nanti Ibrahim termasuk hamba yang akan diberikan pakaian. Ya, begitu riwayatnya. Kemudian dalam keadaan apa kita? Ghurlan ghaira mukhtatinin, belum disunat. Ya, sama seperti kita lahir dari perut ibu kita, dalam keadaan belum disunat. Dalam riwayat yang lain ada tambahan buhman, enggak bawa apa-apa. Enggak ada yang kebawa, jemaah. Apapun harta dunia yang dikubur bersama jenazahnya, termasuk titel-titel, gelar-gelar, termasuk panggilan-panggilan terhormat, itu enggak kebawa, jemaah. Enggak kebawa, semuanya abdun di hadapan Allah, semuanya hamba di hadapan Allah. Enggak ada panggilan ustadz, panggilan jenderal, panggilan Pak Haji, Bu Haji, enggak ada. Semuanya hamba di hadapan Allah. Ya, dan semuanya nggak ada yang kebawa harta dunia yang dibangga-banggakan. Atau sebagian orang-orang kafir, mereka memakamkan jenazah mereka bersamaan dengan harta dunia yang paling dicintainya. Ketika harta favoritnya adalah kalung emasnya dikubur juga. Bahkan kami pernah lihat ya di suatu negara di benua Afrika, ya, yang dia dikuburkan bersama mobil mewahnya. Jadi peti matinya itu mobil mewah. Ya, ternyata ya kan, karena dia berkeyakinan, namanya orang kafir ya, dia berkeyakinan itu akan nanti menghantarkannya ke surga ya. Yang dia orang kafir, nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah, ke surga hayalannya. Ternyata mobil itu hanya akan menjadi ya sesuatu yang hancur, meskipun mungkin nggak dimakan oleh tanah, tapi nggak akan berguna sama sekali. Di hari kiamat nggak kebawa. Oleh karena itu, jangan sampai seseorang mati-matian mengejar sesuatu yang nggak kebawa mati, nggak kebawa ke akhirat. Dia mati-matian ngejar sesuatu yang nggak kebawa sampai akhirat. Dia mati-matian, sikut-sikutan, sampai saling dengki, saling benci, saling musuhan, cuma untuk mengejar emas dan perak, mengejar jabatan, mengejar pekerjaan, mengejar uang, benda terbuat dari kertas yang bikin orang musuhan. Tahu uang jemaah? Kertas. Andai itu emas atau perak, kita rebutan mungkin masih ada alasan, itu emas, itu perak. Ini uang, terbuat dari apa uang jemaah? Kertas. Ada nggak emasnya di situ? Ada nggak emasnya? Nggak ada. Uang emasnya, warnanya emas ya warnanya. Kan uang kita, uang Indonesia kan nggak ada emasnya, itu cuma kertas gitu aja sebenarnya. Ya kadang kita agak-agak lucu, ketawa sendiri. Ya orang ini cuma kertas ini, tapi orang emang sampai benar-benar rebutan. Ya sikut-sikutan, ya sampai saling bunuh dan lain sebagainya. Wala'iyadzubillah. Padahal nggak kebawa sampai ke hari kiamat. Yang kebawa adalah benda-benda atau harta-harta yang dialokasikan untuk jalan-jalan kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral muslimin, kita akan bangkit dalam keadaan itu. Dalam keadaan telanjang,
nggak pakai sendal, belum disunat, dan tidak bawa apa-apa. Benar-benar masing-masing nafsi-nafsi sendiri-sendiri, dan benar-benar dalam kondisi sebagaimana kita awal lahir dari perut ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Ya, kita akan kembalikan sebagaimana kami ciptakan di awalnya. Wa'dan 'alaina, sebuah janji dari kita. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. yakni benar-benar Allah akan bangkitkan kita kondisinya persis sebagaimana Allah ciptakan kita pertama kali dari perut ibu kita, dalam keadaan telanjang, nggak pakai sendal, belum disunat, dan nggak berdaya, jemaah, tidak berdaya. Awal kita lahir dari perut ibu kita nggak punya kekuatan apapun, bicara saja nggak bisa, ya berjalan nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, gigi pun belum punya, sehelai benang pun kita nggak punya, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitulah ketika kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa jalan semaunya, jangankan berjalan, mungkin yang lebih ringan, berbicara, seseorang nggak bisa bicara di hari kiamat kecuali yang Allah izinkan saja, ya, seseorang nggak bisa mengelak, nggak bisa, dan lain sebagainya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar sabda Nabi SAW bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, maka Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah nanti kita saling melihat aurat?" Maka Nabi SAW menjawab, "Perkaranya lebih besar daripada itu. Yakni nggak ada waktu bagi kita buat saling melihat aurat, nggak ada waktu bagi kita untuk saling ngobrol atau apa. Semua masing-masing deg-degan, ya bahasa kita. Semuanya masing-masing sedang panik kecuali orang-orang yang beriman. Mereka berseri-seri karena faham itulah waktunya janji Allah ditunaikan, yaitu apa? Ketinggian derajat dan siap-siap bentar lagi masuk surga. Itu orang beriman berseri-seri. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang fasik, mereka akan masam wajahnya, tertunduk lesu dan pasrah. Inilah janji Allah, yaitu apa? Janji dimasukkan ke neraka. Nauzubillah. Baik. Maka ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, kita wajib meyakini semua kita akan dibangkitkan semuanya. Ya, meskipun kondisi seseorang jenazahnya ketika mati hancur lebur, ya kecuali memang ada tulang yang Allah awetkan tidak termakan oleh tanah. Itu pun berlaku enggak semua manusia. Ya, ada sebagian yang memang hancur lebur. Ya, di antara tulang yang awet, yang dari situ akan tumbuhlah tulang belulang ruas-ruasnya yang lain, lalu tubuhnya dan seterusnya, yaitu apa? Azbu adzanab, tulang ekor, ya, yang itu akan awet, dan dari situ tumbuh lagi yang di tulang belulangnya, dan seperti manusia yang sempurna. Tayyib. Wal ba'tsu haqqun tsabitun, dan kebangkitan merupakan sesuatu yang hak dan tsabit, telah tetap kabarnya, dalla alaihi alkitab was sunnah wa ijma'ul muslimin, yang ditunjukkan oleh Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma', kesepakatan seluruh kaum muslimin, seluruh ulama, terutama di 3 generasi terbaik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah itu benar-benar akan mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian benar-benar pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Berarti apa jemaah sekalian? Kematian bukan akhir dari segalanya. Seseorang atau sebagian orang mengira kematian merupakan peristirahatan. Iya, kematian merupakan peristirahatan bagi orang yang beriman. Maka Nabi SAW bersama para sahabat ketika melihat suatu jenazah yang sedang diiring-iringkan oleh keluarganya, kerabatnya, kata Nabi SAW, "Mustarihun." Jenazah lain yang lewat, kata Nabi, "Mustarahun minhu." Kok beda mustarihun dengan mustarahun minhu? Yang satu dia orang yang istirahat. Jenazah lain pas lewat, kata Nabi, orang-orang istirahat dari dia. Maksudnya apa? Orang pertama orang baik,
orang beriman, yang mana kematian sebagai bentuk istirahat atau bahasa kita libur panjang, karena dia benar-benar telah memaksimalkan hidupnya untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Saat tibanya mati itu sebagai istirahat buat dia. Maka Nabi SAW pernah berdoa, jadikanlah kematian sebagai roha, sebagai istirahat. Nah, jenazah lain kata Nabi, mustarahun minhu, orang-orang istirahat dari dia. Itu orang buruk, orang kufar ya, atau orang kafir, orang pembangkang, orang fasik, pelaku maksiat yang dia berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga kalau orang yang merusak di muka bumi dia mati, maka orang-orang istirahat dari dia. Ya, tidak ada lagi orang buruk yang selalu mengerjakan keburukan kepada banyak orang. Nah, jadi jamaah sekalian, jangan kira kematian akhir dari segalanya, akhirnya dia istirahat. Belum tentu. Karena justru kematian merupakan gerbang pertama menuju alam akhirat. Alam barzakh merupakan gerbang pertama menuju alam akhirat. Kalau di alam barzakh, alam kubur, seseorang dimudahkan mendapatkan nikmat, fase selanjutnya lebih mudah. Kalau ternyata di gerbang akhirat pertama, yakni alam kuburnya sudah sulit mendapatkan azab, maka ditakutkan gerbang-gerbang selanjutnya, fase-fase selanjutnya lebih sulit. Lagi-lagi apa jemaah sekalian? Mari kita jadikan hidup ini untuk ajang memperbanyak perbekalan dan persiapan. Kita aja kalau mau jalan-jalan, persiapannya berapa lama? Misalkan ini misalnya ya, nanti suatu hari jamaah tauhid jalan-jalan ke villa misalkan. Ya misalnya suatu hari nanti misalnya ya, kajian bersama saya gitu misalkan ya, misalnya ya. Ke puncak nanti tanggal sekian. Yakin persiapannya mungkin ada yang prepare-nya 2 minggu, ada yang mungkin sebulan. Persiapan apa? Uangnya, fisiknya, kan begitu. Itu untuk jalan-jalan yang paling cuma sehari 2 hari jemaah. Ya, semewah-mewahnya villa dan banyaknya perbekalan kita untuk nyewa villa di puncak misalkan, paling cuma sehari atau 2 hari, Sabtu Minggu kan gitu, atau mungkin paling lama seminggu lah jemaah sekalian. Nah, itu persiapannya, prepare-nya jauh-jauh hari. Subhanallah, seakan-akan gak boleh ada yang ketinggalan. Semuanya dipersiapkan dengan baik, uangnya, obat-obatannya, kesehatannya. Nah, apalagi untuk menghadapi hari yang panjangnya jemaah sekalian, 1 hari di sana setara dengan 50.000 tahun dunia. Maka keterlaluan kalau seorang hamba nggak ada persiapan apa-apa. Persiapan paling terbaik, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Ya, siapkan persiapan-persiapannya, dan sebaik-baik perbekalan apa? Ketakwaan. Nah, ma'asyiral muslimin, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi gerbang pertama menuju akhirat. Sebagian orang yang depresi, stres karena menghadapi kesulitan hidup, menghadapi ujian demi ujian yang seakan-akan menurut bahasa dia, ya, dunia tidak berpihak kepadanya. Dia menjadi orang yang paling sengsara sedunia. Padahal kalau dia mau keluar sedikit, dia mau keluar dan melihat bagaimana keadaan di luar sana, yang ujiannya lebih parah dari dia banyak sekali. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bunuh diri dengan sebuah racun, racunnya akan menyiksanya pada hari kiamat. Barang siapa yang bunuh diri dengan sebuah besi, besinya akan menyiksanya pada hari kiamat. Silahkan pilih tata cara bunuh diri yang paling termudah, itu semua akan jadi penyebab dia akan diazab. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah bunuh dirinya nggak enak, menyakitkan, kemudian nanti di hari kiamat terancam mendapatkan azab. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita semua yang akan dibangkitkan, maka persiapkan perbekalan yang terbaik untuk menghadapi hari itu dengan banyak-banyak beramal saleh. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan ghurlan, muttafaqun alaih. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, enggak pakai sandal, ghurlan, ya, dalam keadaan belum disunat, ya, umratan, dalam riwayat yang lain tidak pakai apa-apa, buhman, enggak bawa apa-apa, telanjang, belum disunat, kemudian enggak pakai sandal dan enggak bawa apa-apa, ya, Masya Allah. Termasuk jemaah sekalian, seseorang akan
berpisah dari orang tuanya, orang tua berpisah dari anaknya, tidak bisa saling memberikan keselamatan. Kalau di dunia ya orang tua bisa menyelamatkan anak, ya kakak menyelamatkan adik, guru menyelamatkan murid, dan tuan menyelamatkan mungkin budaknya. Tapi di akhirat tidak, masing-masing. Semuanya akan masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya. Tidak bisa menempel dan bersandar ke siapapun. Ya, anak kiai nggak bisa menyandar kepada bapaknya. Bahkan anak nabi sekalipun nggak bisa diselamatkan oleh nabi, melainkan Allah lah yang menyelamatkan hamba-hambanya di hari itu. Wa ajma'al muslimun ala thubuti. Dan kaum muslimin, para ulama, ya sejak 3 generasi pertama, generasi keemasan Islam, mereka ijma', bersepakat akan thubut, akan tetapnya, yakni adanya hari kebangkitan. Wa huwa muqtadha al-hikmah, dan itu merupakan konsekuensi kebijaksanaan. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bijaksana, jemaah. Ada hari kebangkitan. Andai nggak ada hari kebangkitan, kasihan yang dizalimi, kasihan yang dijahati. Ya, andai nggak ada hari kebangkitan, maka apa manfaat kita ibadah tiap hari, perbanyak perbekalan? Kalau ternyata nggak ada hadiahnya, kan begitu. Kalau nggak ada nanti ajang pembagian hadiah. Nah, orang-orang yang zalim, mereka tertawa berbangga di dunia, bisa menzalimi sesukanya. Penguasa-penguasa jahat, mereka bisa mengedepankan hawa nafsu mereka, atharoh, mementingkan kepentingan pribadi mereka. Tapi tenang, ada hari kebangkitan. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diperjalankan fase-fase selanjutnya. Di antaranya juga nanti ada hari timbangan, hisab, persidangan. Yang mana persidangan di hadapan Allah, seseorang nggak bisa bawa pengacara, nggak bisa minta banding atas keputusan dari Allah Azza wa Jal. Itu semua ma'asyiral muslimin telah tetap sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu taqtadi an yaj'ala Allah taala li hadhihi al-khaliqah ma'adan, di mana hikmah atau kebijaksanaan Allah berkonsekuensi Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya hari kebangkitan untuk makhluknya. Yujazihim fihi, untuk apa adanya hari kebangkitan? Di antara manfaatnya yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi, dalam rangka membalas, memberikan balasan kepada mereka, ya, atas apa yang Allah bebankan kepada mereka. Sekarang di dunia kita capek-capek, ya, kita letih dibebani ibadah tiap hari. Nah, nanti pembalasannya, balasan kebaikannya, bagi-bagi hadiahnya di hari itu, jemaah. Ya, ala alsinatir rusuli, berdasarkan lisan para rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian main-main? Ya, cuma diciptain kemudian dibiarkan bergerak sesukanya lalu nggak ada pertanggungjawaban. Tidak sehina itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ya, dan berkali-kali ma'asyiral muslimin, ya, kita dihadapkan dengan berita-berita kematian yang sunnahnya kita beristirja. Apa istirja? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa arti inna lillahi? Sesungguhnya inna lillah, inna sesungguhnya kami milik siapa? Milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, raji'un, kembali. Nah, kita akan kembali kepada Allah. Kalimat itu kan mengajarkan kita bahwa enggak cuma dia yang meninggal dunia, nanti kita juga seperti itu. Enggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hamba yang bijaksana adalah hamba yang berusaha agar bagaimana caranya nanti ketika Allah perintahkan untuk kembali dalam keadaan Allah ridho. Ya, hamba yang tidak bijak adalah yang menyia-nyiakan kesempatan dalam hidupnya, yang akhirnya menyebabkan dia kembali kepada Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kita berangkat bersih, pulang bersih. Ya, kita bangkit, ya, kita lahir dari perut ibu kita dalam keadaan bersih, diusahakan
Nanti ketika datang waktu kembali, saatnya pulang, mudah-mudahan juga dalam keadaan bersih. Gimana caranya biar bersih, jemaah? Bertakwa, ya. Rajin-rajin apa? Rajin-rajin? Rajin-rajin tidur. Jemaah, semangat jemaah ya. Yang tidur dibangunkan, semangat. Masya Allah. Pengantar tidur ya biasa. Saya terlalu merdu guys suaranya nih. Semangat ya. Subhanallah. Jadi kita berangkat bersih, ini bahasa saya itu ya, berangkat bersih. Ya ini kita lahir dalam keadaan bersih, nggak ada dosa. Nah usahakan biar nanti pulang bersih. Ya, berarti banyak-banyak apa? Istighfar, minta ampun sama Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar nanti pas waktunya pulang juga sudah bersih. Nah, jemaah sekalian, kebangkitan hal yang pasti adanya, tidak ada keraguan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 85, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu sungguh benar-benar akan mengembalikanmu kepada ma'ad, tempat kembali, yakni akan membangkitkan. Engkau wahai Muhammad benar-benar akan dibangkitkan. Itu kepada Nabi SAW, dan juga hal itu sangat layak menjadi nasihat buat kita semua. Kita akan kembali kepada Allah. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ucapkan. Sekarang kita enak-enak berbuat, enak-enak berucap, tapi ingat semuanya ada pertanggungjawabannya. Ya, maka orang-orang yang terzalimi, mereka akan berbahagia di hari itu karena mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala. Ya, diantaranya adalah pahala-pahala dari orang-orang yang menzalimi mereka. Orang-orang yang jahat akan dibalas, yang baik juga akan dibalas. Seseorang yang selama di dunia berbuat kebaikan seperti tidak pernah dianggap, nggak pernah diakui kebaikannya oleh orang lain, maka tidak perlu bersedih berkepanjangan karena ada hari kebangkitan. Allah Maha Adil, dan nggak ada satu momen, satu kejadian pun yang luput dari Allah. Semuanya tercatat, dan Allah Maha mengetahui semua perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Ya, mungkin per detiknya, ya, kalau ada sekiranya satuan waktu yang paling terringkas, per detiknya semua akan ada pertanggungjawabannya. Taib. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cara beriman kepada hari kiamat atau beriman kepada hari kiamat mencakup 3 hal. Tadi yang pertama al-ba'ats, beriman kepada hari kebangkitan. Yang kedua al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman kepada al-hisab, ya, perhitungan, hari perhitungan, wal jaza, pembalasan. Jadi kita semua jamaah sekalian nanti akan disidang satu per satu di hadapan Allah, tanpa pembela, tanpa pembanding, tanpa pengacara. Nggak bisa suap menyuap, nggak bisa minta ampun, nggak bisa minta tolong, nggak bisa lari, nggak bisa bicara, melainkan dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Hisab, perhitungan amal. Jaza, pembalasan. Yuhasabul abdu ala amalih, hamba akan dihisab, diperhitungkan atas amalan-amalannya. Semuanya ada perhitungannya jemaah, yang baik maupun yang buruk. Wa yujaza alaih, dan hamba akan diberikan balasan atasnya, yakni balasan yang berbuat baik akan dibalas baik, yang berbuat buruk dan enggak taubat sampai matinya juga akan dibalas keburukan. Wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin, dan hal itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26, 2 ayat terakhir surah Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, dan kemudian atas kamilah hisab mereka, yakni tugas Allah Azza wa Jal menghisab
menghitung dan memberikan balasan kepada hamba atas semua perbuatannya. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan sangat bisa langsung aja yang ke surga, ke neraka ke neraka. Tapi Allah menunjukkan keadilannya. Ya, karena orang-orang kafir pasti akan menuduh Allah zalim kepada hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah enggak pernah zalim kepada siapapun. Adanya hari kebangkitan, lalu hari hisab, persidangan, perhitungan amalan, ditunjukkan semua hasil perbuatannya, ucapannya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Allah tidak serta-merta mengazab hambanya, menyiksa hambanya tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Ditampakkan amalan-amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan keburukan, tidaklah dia dibalas melainkan yang semisalnya, dan mereka tidak akan dizalimi. Yani maha baiknya Allah kepada kita, kalau kita berbuat kebaikan dibalas 10 kali lipat. Kalau kita berbuat keburukan dibalas 1, dicatat 1. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini motivasi buat kita untuk selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Setiap kebaikan, secuil pun kebaikan yang kita lakukan, pahalanya 10 kali lipat. Subhanallah. Ya, apalagi kalau dalam bab-bab yang lain seperti sedekah dan lain sebagainya, itu lebih banyak lagi pahalanya. Nah, sebaliknya keburukan juga sama. Setiap keburukan yang dikerjakan oleh seseorang dan dia rencana benar-benar untuk melakukan keburukan itu, maka dia tercatat 1 keburukan. Ya subhanallah, Allah enggak balas 10 keburukan tidak, tapi 1 keburukan, ya. Sebagai motivasi bagi kita untuk lebih giat dalam ibadah dan memperbarui taubat, karena maha baiknya Allah kepada kita, keburukan cuma dicatat 1. Tapi memang jemaah sekalian, orang yang berbuat buruk dicatat 1 keburukan, tapi masalahnya kita nggak boleh bawa keburukan ini sampai ke akhirat, jangan sampai ke bawah. Ya, jangankan keburukan yang besar, yang secuil sebesar dzarrah, sebesar semut kecil saja, menyebabkan seseorang terhalang dari surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada apa? Kesombongan meskipun sebesar dzarrah, semut kecil, jemaah. Sombong sebesar semut kecil ada di hati seorang hamba menyebabkan dia nggak boleh ke surga. Bagaimana kalau sombongnya apa? Sombong amat. Ya, besar sekali sombongnya, lebih nggak boleh lagi. Sama, nggak cuma dosa sombong, dosa-dosa yang lainnya juga nggak boleh. Nah, masalahnya kita nggak boleh bawa dosa nih ke hari kiamat. Gimana caranya biar nggak bawa dosa di hari kiamat? Di dunianya perbanyak atau memperbarui taubat, istighfar. Meskipun nanti di hari kiamat dihisab juga, Allah akan tampakkan juga dosa-dosa kita. Bedanya orang beriman segera langsung Allah ampuni, dan Allah rahasiakan, Allah tutup rapat-rapat aibnya, nggak disebar oleh Allah. Tapi orang-orang kafir yang membangkang kepada Allah dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Al-Anbiya ayat 47. Kata Allah Azza wa Jalla, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan meletakkan mawazin, timbangan-timbangan yang qist, yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada 1 jiwa pun yang dirugikan, yang dizalimi, sekalipun hanya sebesar biji sawi. Ya, ini perumpamaan partikel paling terkecil, ya. Kami akan mendatangkannya, kami akan berikan balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisab.
yakni Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan paling teradil. Ya, timbangan-timbangan di dunia banyak enggak adilnya, baik timbangan untuk menimbang sesuatu maupun menimbang-nimbang sesuatu, memutuskan sesuatu, banyak enggak adilnya. Ya, meskipun namanya hakim, orang yang menghukumi dan orang yang bijak dalam menghukumi, tapi enggak semua hakim itu adil. Hakim dunia, ya, sebagian mereka banyak bohongnya, tergantung seberapa besar suapannya dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang dizalimi seorang pun. Ya, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Mithqala habbatin min khardal. Ya, meskipun ada yang sebesar biji sawi, kebaikan maupun keburukan, ataina biha, kami berikan balasannya. Ya, berarti apa jemaah sekalian, motivasi juga buat kita, jangan pernah berencana berbuat buruk. Jangan pernah berambisi untuk berbuat buruk. Orang buruk kepada kita jangan rencana berbuat keburukan. Jangan ada rencana. Ditakutkan rencana itu menjadi sebuah keseriusan lalu tercatat oleh malaikat. Sehingga nggak enaknya keburukan sekecil apapun juga ada balasannya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mengerjakan kebaikan dia akan mendapati balasannya, yang mengerjakan keburukan juga pasti mendapati balasannya. Subhanallah, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang menghisab. Kita ridho ya ketika Allah yang menghisab, karena Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup-nutupi kebaikan yang hamba pernah lakukan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga sangat mengetahui semua keburukan kita. Semua akan dihisab, kecuali beberapa orang yang memang kata Nabi SAW, dari umat beliau ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapakah mereka? Yang tidak, apa kata Nabi SAW, yang tidak minta diruqyah, yang tidak berobat dengan besi panas, kai, ya. Kemudian yang apalagi, tidak yatatayyarun, tidak menganggap sial. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka suka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dari miliaran umat Muhammad SAW, 70.000 diantaranya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kebagian gak nih tiketnya jemaah? Insya Allah kebagian. Ya, banyak-banyak berdoa. Umat Muhammad miliaran, yang dapat tiketnya cuma 70.000. Kalau jumlah para sahabat 100.000 kita kebagian gak nih? Insya Allah ya, kita berdoa sama Allah. Bukan berarti mereka tuh yang gak pernah berbuat kemaksiatan, enggak. Ya, semua kita pasti pernah berbuat dosa. Nah, ditambah dalam riwayat yang lain ada motivasi buat kita. Dari 70.000 ini, masing-masing satunya bawa 70.000 lagi. Jadi jutaan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan, insya Allah ya, yakin kebagian, insya Allah. Harus yakin sama Allah. Kalaupun nggak kebagian, seorang mukmin, orang beriman, dia hisab. Tapi hisabnya, persidangannya hisaban yasiro, persidangan yang mudah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, ini contoh persidangan yang mudah nih, subhanallah. Innallaha yudanil mu'min, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mendekatkan orang beriman, yakni menghisabnya satu persatu. Fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh, lalu Allah meletakkan dosa-dosanya, menampakkan dosa-dosanya, hasil perbuatannya selama ini. Tapi wa yasturuhu, Allah menutupinya, merahasiakannya. Hamba-hamba lain gak ada yang lihat. Subhanallah. Ini juga berlaku bagi orang yang selama di dunia rajin menjaga rahasia atau aib saudaranya, tidak membongkar aib saudaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba ini, "Ata'rifu dzanba kadza?" Apakah kamu tahu dosa ini? Allah sadarkan. Allah ingatkan dia, ingat gak dosa ini? Ingat gak dosa ini? Ingat gak dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza? Apakah kamu ingat dosa ini? Dosa ini? Hamba tersebut hanya mengatakan, "Na'am ay Rabb." Ya wahai Allah, ya wahai Allah, ya wahai Allah. Dia enggak mendebat sama sekali. Karena barang siapa yang didebat oleh Allah, dia pasti akan diazab.
Ya, yang didebat sama Allah, misalkan Allah berfirman, apakah engkau sadar dosa ini? Dia mengatakan, tidak wahai Allah, aku begini-begini. Siap-siap diazab. Nah, orang beriman, iya wahai Allah, iya wahai Allah, aku ingat, ingat. Ya mungkin sekarang kita sedang berada dalam ketaatan ya alhamdulillah. Tapi kalau kita ingat-ingat masa lalu, kita malu sama Allah. Ya ingat masa lalu, gimana sholat kita, gimana ibadah kita malu sama Allah. Dan gak ada jaminan ampunan untuk masa lalu kita. Maka apa? Karena gak ada jaminan ampunan, terus berusaha memperbarui taubat, istighfar ya. Lalu Allah Azza wa Jalla hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai ketika hamba itu mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a annahu qad halak, dan mendapati dirinya kayaknya akan celaka. Karena Allah selalu ingatkan dosa-dosanya, kamu ingat gak dosa ini, ingat gak dosa ini, terus diingatkan sama Allah semua dosa-dosanya, sampai hamba tersebut merasa sepertinya akan celaka nih, karena yang diingatkan dosa-dosanya semuanya, karena begitu banyaknya dosa-dosanya. Lalu ternyata jawaban Allah di luar dugaannya. Dia mengira akan binasa, sepertinya saya akan binasa nih, karena dosa-dosanya semua ditampakkan oleh Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah rahasiakan untukmu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni untuk engkau di hari ini. Subhanallah, ya. Fayu'ta kitab hasanati, lalu diberikanlah lembaran catatan kebaikannya. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan munafik yang benci kepada Islam tapi pura-pura cinta dengan Islam, fayunada bihim, dipanggillah mereka ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua makhluk, dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang dusta terhadap Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang zalim. Orang mukmin dimuliakan meskipun pernah berbuat dosa juga. Ya, orang beriman dimuliakan, dan orang-orang yang kafir akan dihinakan di hadapan seluruh makhluk. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita wajib bersyukur ketika tiap hari Allah masih mudahkan kita untuk istiqomah di atas keimanan. Karena ini tiket besar menuju kebahagiaan akhirat. Ketika saudara kita meninggal dunia, apapun dosa yang pernah dia perbuat, selama dia meninggal dalam kondisi beriman, setidaknya dia meninggal bawa tiket kebahagiaan akhirat, yaitu iman. Ya, perkara nanti Allah akan azab dulu di alam kubur, itu urusannya Allah Azza wa Jalla. Dan kita yang masih hidup, sikap kita doakan agar Allah tidak mengazab dia. Ya, karena orang beriman diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat kepada sesama orang yang beriman di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, itulah dia keterangan tentang hisab dan juga jaza, dan masih ada beberapa keterangan lain yang belum kami bacakan, dan saya rasa itu yang bisa kami sampaikan sementara. Kita akan teruskan pembacaannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Mungkin ada yang mau tanya aja, oh Pak Syekh Ahmad, nah, ketua kelas kita, silakan. Tumben gak nyender di sebelah situ, Pak Syekh Ahmad. Fadhil, silakan. Masalah hari kiamat saja. Pada hari kiamat itu sebetulnya pada hari yang kita ketahui atau kita nggak tahu secara tiba-tiba hari kiamat itu. Terus kedua tentang syafaat. Syafaat itu gimana saat apa Nabi itu memberikan syafaat pada hari kiamat atau hanya Allah yang memberikan syafaat itu? Taib. Barakallahu fiik. Itu aja pertanyaannya. Sementara dua ya, taib. Yang pertama, apakah kiamat tiba-tiba banget, misalkan ya lagi majelis taklim kiamat misalkan gitu. Enggak. Ya, enggak tiba-tiba banget. Memang tiba-tiba kedatangannya, maksudnya tanggalnya Allah rahasiakan. Dirahasiakan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha baik kepada kita. Dengan cara apa? Kebaikannya Allah tunjukkan. Allah menampakkan asyrat, tanda-tandanya. Ya, ada namanya tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu maknanya tanda-tanda yang sudah terjadi dan terus terjadi. Sebagai peringatan buat kita, kiamat bentar lagi loh. Jangan banyak gaya, kan begitu. Seperti apa contoh tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan terus terjadi? Termasuk diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Ya, meninggalnya Nabi SAW. Kemudian waktu begitu cepat berlalu. Orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, meninggikan masjid, memperbagus masjid. Kemudian juga orang yang amanah dituduh khianat, orang yang khianat dianggap amanah. Ya, kemudian muncul ruwaibidah, orang-orang bodoh yang membicarakan perkara agama. Kemudian orang hina ditinggikan, orang yang seharusnya tinggi dihinakan. Jadi orang-orang yang justru merusak orang lain malah dimuliakan. Seperti kita katakan ya para artis, pembuat konten-konten kebodohan. Semakin mereka terkenal, semakin banyak pengikut-pengikutnya, semakin diundang kemana-mana untuk merusak akhlak kaum muslimin. Tapi guru-guru ngaji dibayar semurah-murahnya, padahal mereka bertugas untuk memperbaiki akhlak generasi kaum muslimin masa depan. Tapi para perusak-perusak akhlak, perusak-perusak moral dibayar ratusan juta sekali tampil. Tapi guru-guru ngaji, ya guru-guru ikro dibayar semurah-murahnya hanya karena alasannya kan cuma ngajar ikro, yang padahal huruf-huruf yang dia baca, yang dia pelajari, jadilah surah Al-Fatihah itu jadi pahala jariyah besar sekali, dan tanda-tanda kiamat lainnya. Nah, ada tanda kiamat besar yang belum terjadi. Kalau sampai itu terjadi, udah deket banget dengan kiamat. Seperti apa? Munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian juga munculnya angin yang lembut yang mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Barulah kemudian sisa orang-orang kafir, paling kafir, paling parah keburukannya, yang mereka itulah yang nanti akan menyaksikan kehancuran alam semesta. Orang beriman gak ada yang menyaksikan nanti. Ya, orang beriman gak akan ada yang menyaksikan kehancuran alam semesta. Yang menyaksikan nanti orang-orang paling kafir, paling parah pembangkangannya. Jadi kiamat mendadak, iya, tapi tanda-tandanya sudah Allah berikan kepada kita agar kita sering-sering persiapan. Yang kedua, apa itu yang kedua? Ya, apakah Nabi yang memberikan syafaat? Allah lah yang memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Maka kalau kita minta syafaat, bukan minta kepada Nabi, wahai Rasulullah berikan syafaatmu, enggak. Ya, wahai Allah berikan syafaatmu kepadaku, atau jadikan aku orang yang mendapatkan syafaat nabimu, itu boleh. Tapi kalau mintanya ke Nabi, Nabi enggak punya syafaat, Nabi tidak memiliki syafaat, dan Nabi tidak mengatur syafaat. Justru Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan syafaat. Wala yashfa'u indahu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapalah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Ya, wala yashfa'u illa liman irtadha. Tidaklah Allah memberikan syafaat kecuali ke hamba yang Allah ridai. Nah, kemudian nanti Allah izinkan Nabi bisa berikan syafaat ke umatnya. Allah izinkan malaikat bisa berikan syafaat ke orang beriman. Allah izinkan orang beriman bisa berikan syafaat ke teman-temannya sesama orang beriman. Itu pun diizinkan oleh Allah. Berarti yang nggak diizinkan nggak bisa ngasih syafaat sama sekali. Dan syafaat paling terbesar syafaat Allah kepada Nabi-Nya SAW, yang dengan itu akhirnya jelaslah nasib-nasib kita. Karena kan kita bangkit lalu kita menunggu di padang mahsyar, menunggu, dan matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Ya, sampai-sampai sebagian terendam dengan keringatnya, tergantung iman. Manusia sudah mulai nggak sabar, mereka datang ke Nabi Adam, wahai Adam, segera minta ke Allah putuskan nasib kita. Kata Adam, aku nggak bisa, aku pernah bermaksiat. Datanglah kepada Nuh, ya Nuh nggak bisa, Ibrahim nggak bisa, Musa nggak bisa, Isa nggak bisa. Ya, datanglah ke Muhammad. Ya, mereka mengarahkan ke Nabi kita SAW. Kita semua datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi tidak berikan keputusan ke kita, enggak. Kata Nabi, ana laha, aku yang berhak. Berhak apa? Minta ke Allah. Ini kita udah nunggu lama banget nih. Karena satu harinya berapa tahun? Di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya, manusia udah mulai enggak sabar. Ya, kalau bisa segera tetapkan nasib-nasib kita. Akhirnya Nabi SAW sujud dan memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah disebut selama di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu wahai Muhammad.
wasal tu'ta, minta kamu akan dikabulkan. Washfa' tu syaffa', mintalah syafaat kamu akan diberikan syafaat. Ya akhirnya setelah itu barulah jelas keputusan kita. Kita menuju ke fase-fase selanjutnya. Nanti ada hisab, ada timbangan, nanti ada sirat, nyebrang jembatan dan lain sebagainya. Begitu kurang lebih. Pak Ahmad ya. Jelas ya? Fahim tuh? Baik. Ada lagi ternyata. Kita nih pada kiamatnya dipertemukan nggak Ustaz? Pada hari kiamat itu dia berhisab. Dipertemukan. Ya. Siapa? Keluarga kita. Keluarga, taib. Keluarga yang beriman akan dikumpulkan kembali. Ya, di antara dalilnya dalam surah At-Tur. Masya Allah ketemu Pak Ahmad. Amin amin. Tanpa hisab, tanpa azab, insya Allah ya. Dalam surah At-Tur, Masya Allah ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Tayyib, lihat dalam surah At-Tur. Udah hafal belum Pak Ahmad? Surah At-Tur udah pernah hafal ya? At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Kata Allah, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka dalam keimanan, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Semua orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan. yakni yang berbuat baik pasti akan dibalas kebaikan, yang berbuat buruk pasti akan dibalas keburukan. Orang beriman kumpul lagi di surga. Sama siapa? Keluarga. Ya, keluarga. Tapi keluarga yang apa? Yang beriman. Kalau ada keluarganya yang kafir, nggak akan kumpul lagi di hari kiamat. Makanya ketika orang di alam kubur ditanya 3 pertanyaan dan berhasil menjawab, Allah akan isi kuburannya dengan nikmat surga, dengan nikmat-nikmat. Lalu orang ini berkata apa? Ya Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamat. Agar apa? Agar aku berkumpul kembali dengan keluarga aku. Jadi yang meninggal itu kangen, ingin kumpul sama keluarganya. Nah, orang beriman yang dapat nikmat kubur, dia minta ke Allah, ya Allah segerakan kiamat, biar apa? Masuk surga bersama keluarga. Ini keluarga itu akan dikumpulkan kembali di hari kiamat, tapi keluarga-keluarga yang saleh. Surah At-Tur. Ya, At-Tur ayat 21. Baik. Enggak diizinkan ya, nauzubillah. Baik ya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang suka berbuat perkara baru dalam masalah agama, mengotak-atik syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat inovasi-inovasi dalam ibadah yang padahal ibadah tidak boleh diotak-atik, harus benar-benar sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak diizinkan minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, telaga yang disebut dengan Al-Kautsar, ya, sebuah sungai atau danau yang airnya lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu, lebih wangi dari kasturi, dan jumlah gayung-gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum satu tegukan, maka tidak akan lagi kehausan selama-lamanya. Ya, tiba-tiba ada kaum yang datang, Nabi kenal mereka, mereka kenal Nabi. Ini Nabi kenal, ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan ummati, itu umatku, itu umatku. Tapi mereka nggak boleh minum. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kenapa sebabnya? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Yakni apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat, di antara maknanya mereka mengubah-ubah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka liman baddala ba'di, bagi orang yang mengubah-ubah syariat setelah aku. Nah, tapi memang kebid'ahan itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Maka
semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Kalau tidak mengkafirkan, yakni kalau kebid'ahannya tidak mengeluarkan dari Islam, berarti masih ada jaminan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini secara umum begitu, tanpa kita mentakyin, menetapkan siapa-siapanya, tapi secara umum yang berbuat perkara baru dalam masalah agama dia akan celaka di hari kiamat. Nah, berarti dalam hal ini orang yang meninggal dalam kondisi sebagai pelaku atau pembuat kebid'ahan, dia berada dalam zona bahaya. Tapi apakah pasti nerakanya, ini urusan Allah. Secara umum kalau kebid'ahannya membuat dia keluar dari Islam, maka dia murtad, langsung di neraka selama-lamanya. Tapi kalau yang tidak mengeluarkan dari Islam, yang itu nanti ada pembahasan khusus yang mudah-mudahan ustadz-ustadz lain juga akan membahasnya, ya maka statusnya dia masih muslim. Wallahu a'lam. Nah, baik, cukup ya. Cukup. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.